Salam Syasmerta. Titik temunya sastra. Hai. Halo semuanya. Halo Wi. Gimana nih? Halo An. Apa nih? Gak ada Mbak Icom. Jadi kita malam ini akan membahas apa nih? Membahas something different dari yang lalu-lalu. Mungkin ini lebih seru karena aku baru dengar juga nih cerita ini dan kita kedatangan tamu loh An. Iya. Dan mungkin ini akan menjadi episode Syasmerta dengan speaker laki-laki pertama yang ke-publish. Astaga. Jadi episode Syasmerta malam ini kita kedatangan seseorang yaitu Emil dari Selayar. Jadi gue lagi nih Wi yang menang nih. Gak semuanya dari waktu Indonesia Barat kan ya sis. Gak semuanya dari WIB. Akhirnya ada Wita lagi yang nemenin nih di sini, terus membahas tentang salah satu karya sastra anak Wi. Kita kayaknya udah lama ya nggak membahas tentang sastra anak gitu. Atau kita panggil aja gitu ya. Ya, halo sahabat Syasmerta. Halo Emil. Warga Syasmerta. Halo warga Syasmerta, ada Emil di sini. Kak Ana, Kak Tiwi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Emil, welcome to Syasmerta Emil. Iya Kak, terima kasih Kak sudah mengundang Emil untuk berbagi bersama warga Syasmerta. Iya. Jadi kayaknya bakal menarik nih, apa sih ceritanya gitu, apa sih yang mau dibahas Emil nih judulnya An? Nah, judulnya yaitu The Boy in the Dress ya? Iya betul Kak, The Boy in the Dress. Iya. By David Walliams. Nah, gimana nih? Mungkin pertanyaan pertama yaitu alasan Emil mau membagi bacaannya tentang The Boy in the Dress ini kepada warga Syasmerta itu seperti apa sih? Alasan ya Kak, mengapa Emil tertarik bahas novel The Boy in the Dress, yang mana novel ini itu tentang bagian lingkup dari children literature atau sastra anak. Nah, sebenarnya yang pertama, saya baru tahu novel ini pada saat mendapat mata kuliah di kampus. Jadi mata kuliahnya itu tentang children literature, di mana saya dan teman-teman itu diwajibkan untuk membaca 3 karya anak dari penulis-penulis luar negeri. Nah, oleh karena itu saya memilih The Boy in the Dress. Jadi alasan yang selanjutnya, jadi saya melihat ada novel nih di searching gitu di Google. Jadi ada novel dari seorang komedian, karya dari seorang komedian, juga salah satu juri di Britain's Got Talent, di mana Britain's Got Talent dan penulis ini tuh sudah familiar bagi saya. Jadi saya sering nonton sebelumnya acara Britain's Got Talent ini. Jadi jurinya itu David Walliams. Kebetulan dia juga menulis novel tentang children literature yang berjudul The Boy in the Dress. Jadi dari penulisnya nih, jadi kan biasanya kayak Harry Potter nih. Harry Potter kan J.K. Rowling. Nah dia itu seorang guru backgroundnya J.K. Rowling. Tapi berbeda nih dengan si David Walliams yang backgroundnya ternyata seorang komedian. Tapi justru menulis karya sastra anak dan judulnya pun sangat menarik. Dari judul saja kita mungkin sudah bisa menebak, The Boy in the Dress. Oh ini kayaknya bakalan seperti apa ya nantinya, apa ya kira-kira yang akan dibahas, kenapa seorang laki-laki bergaun sementara gaun identik dengan perempuan. Nah terus buku ini, novel ini maksud saya itu karya pertama dari si David Walliams ini. Nah karya pertama yang dan bahkan itu sampai mendapat respon yang baik dari anak-anak di
seluruh dunia, bahkan sampai ada beberapa terjemahan ke dalam beberapa bahasa di buku ini. Benar. Nah, selain itu juga Kak, ini nah tadi seperti yang saya bilang di awal itu kan The Boy in the Dress. Nah, dari kata The Boy in the Dress ini juga, dari kalimat The Boy in the Dress ini juga itu saya sebelum membaca nih ya Kak, terpikir isu-isu yang akan dibahas oleh novel ini. Jadi isu, sebelum saya membeli buku ini, saya kebayangnya itu isu toxic masculinity awalnya. Jadi wow, toxic masculinity ya. Betul. Yang kebayang pertama sebelum membeli, oh ini kayaknya ini deh bakalan isunya jadi seperti ini deh. Jadi banyak isu ya yang bisa didapat dari novel ini ya gitu ya. Tapi mungkin sebelum ke isunya Emil, mungkin kita butuh ke hal lain dulu nih ngebahasnya gitu. Gimana Wi? Betul Kak, isunya nanti ya Kak. Iya. Isu kayaknya terlalu berat nih untuk di 8 menit pertama, ya nggak sih Wi? Betul Kak. Iya, pemanasan dulu lah. Warming up dulu kita Emil. Jadi Emil semangat banget kan? Di prepare. Okay. Ini baru ada speaker yang dari beberapa malam yang lalu. Ini saya mau ngebahas apa ya Kak? Ini pertanyaannya apa saja ya nanti? Segitunya. Masya Allah ya. Iya, alhamdulillah dan masya Allah. Nah, sebelum ke isunya Wi, ada something nggak nih yang mau ditanyain dulu? Mungkin kepengarangnya kita udah tahu ya, latar belakangnya sudah dijelaskan sama Emil. Malah aku emang lebih tertarik dan lebih ngalir ketika Emil ngomongin bagaimana pandangannya pertama kali melihat dari judulnya itu Jadi ini toxic masculinities, okay. Ternyata itu pandangannya terhadap judul tersebut, padahal bisa jadi yang lain kan. Kenapa kok ke toxic masculinity nih Emil memandangnya gitu. Emil bisa mungkin dijelaskan sedikit tentang itu, karena kenapa kok langsung ke sana gitu pikirannya. Padahal kan there are so many things that can describe from the title gitu. Oke, betul Kak. Jadi gini Kak, ini relate sih sama beberapa, ada yang pernah saya baca juga tentang cross dressing. Jadi tentang laki-laki yang berpakaian seperti wanita, tetapi justru di beberapa belahan dunia malah menjadi ejekan dari masyarakat gitu Kak. Jadi walaupun tidak sepenuhnya orang itu dikatakan transgender atau bahasa sininya mungkin banci gitu ya Kak, tapi maksud saya begini, cross dressing itu bisa jadi seorang laki-laki tulen yang tetapi berpakaian layaknya wanita. Jadi begitu. Jadi tidak, dan itu menurut saya relate dengan apa yang banyak terjadi sekarang ini, di mana ketika orang misalkan, apalagi kan baru-baru ini seperti artis-artis Indonesia lah contohnya, yang Jeffrey Nicole yang berpakaian dress semacam itu. Nah, itu yang awalnya saya relate lah dengan buku ini ketika membaca judulnya. Jadi sementara waktu Jeffrey Nicole itu melakukan photoshoot dengan berpakaian dress semacam itu, nah banyak tuh cemoohan atau ejekan dari netizen katanya inilah LGBT lah, ini gitu Kak. Jadi ada relate lah dengan apa yang terjadi sekarang dengan novel atau judul di sini, makanya kepikiran tuh langsung ke sana. Oh ini kayaknya toxic masculinity nih gitu. Oke, menarik. Dan kemudian setelah membacanya, apakah isu tersebut nih yang benar-benar diangkat oleh karya sastra ini gitu ya An? Gimana tuh Mil? Mungkin bisa sedikit di-spill sebelum kita kupas tuntas. Oke, ya betul Kak. Nah itu pandangan awal ya Kak, tapi setelah membaca sampai habis 2 kali tamat buku ini dibaca, itu justru isu yang toxic masculinity itu kayak bukan hilang gitu Kak. Bukan toxic masculinity yang ingin sebenarnya dibahas oleh penulis di sini. Gitu. Sampai juga saya pernah cerita sama seseorang, berdiskusi tentang buku ini, dan
Ya, terima kasih untuk orang itu yang telah memberikan sedikit pandangan-pandangan sehingga toxic masculinity yang awalnya ada di kepala saya itu hilang, gitu Kak. Bukan hilang sih, tapi lebih tercover sama isu yang satu ini. Siapa tuh? Yuk mari kita nggak ngebahas orangnya, nanti jadi ke-spill ya. Iya. Oke, mungkin juga ternyata kan udah digambarkan nih sama Emil isunya itu dan kenapa dia kepikiran ke sana awalnya. Tapi orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar buku ini atau belum pernah membaca, itu gimana nih? Mau kasih sedikit clue nggak tentang sedikit cerita dari Iya. apa ya karya sastra ini atau buku ini gitu. Sedikit mungkin cerita biar bisa mungkin. nih. Iya. Sedikit cerita tanpa spoiler banyak mungkin ya briefing ya. description lah ya, a brief description gitu. Benar. Karakternya siapa sih Emil di sini yang sampai dijadikan judul sebagai The Boy in the Dress? The Boy yang di refer di sini siapa sih sebenarnya? Oke, Kak. Oke. Nah, karakter yang sangat-sangat berperan di sini itu seorang remaja loh, Kak. Jadi remaja, laki-laki, terus apa nih? Oke, jadi namanya itu Dennis, Kak. Dennis ya, remaja Ya, umur berapa Dennis. sih? Umur berapa sih Emil? Saat itu kurang lebih 14 tahun, mungkin sekarang sudah tua ya, karena itu 2008 loh. Oke, karakternya 12 tahun sampai 14 tahun ya di situ di karyanya. Dipublishnya 2008 ya. Jadi mungkin sekarang udah kuliah kali ya. Iya, bahkan udah S2 kayaknya, Kak. Nah, gimana nih kehidupannya Dennis ini? Kehidupannya Dennis yang 12 tahun di saat di tahun 2008 ini gimana sih diceritainnya? Mungkin brief saja. Oke. Ada durasi nggak nih, Kak? Ada Nanti dong. saya keluar Ada dong. karena terlalu excited nih. Enggak. Wah. Ntar kita ini. Just a brief description of this book lah, Mil. Untuk nge-bridging Paling enggak untuk kayak nge-bridging ke isunya kita mungkin ke ya. isu yang ingin Emil bahas gitu. Oke, baik, Kak. Oke, jadi teman-teman warga Sasmerta, novel The Boy in the Dress ini tuh menceritakan tentang kehidupan bocah atau remaja usia belasan tahun yang bernama Dennis, yang pada saat itu, teman-teman, Dennis itu broken home juga ya. Broken home karena orang tuanya Dennis itu bercerai, ayah dan ibunya bercerai, lalu ibunya pergi meninggalkan rumah dan Dennis tinggal bersama bapak dan saudara laki-lakinya. Nah, tetapi setelah beberapa tahun setelah kepergian ibunya, Dennis merasakan kerinduan yang sangat besar akan sosok seorang ibunya. Nah, disitulah Dennis mulai mencari sosok ibunya, dan Dennis menyimpan satu foto. Foto itulah yang membuat atau yang menjembatani Dennis untuk ke masa lalu bersama ibunya. Dan yang paling Dennis notice dari buku itu adalah dress warna orange yang dipakai oleh ibunya. Nah, iya Kak, karena dress warna orange itulah Dennis akhirnya terus berimajinasi, gimana nih caranya saya mengobati kerinduan saya, sementara yang saya punya nih sekarang hanya foto ini. Terus Dennis yang awalnya suka bola, semakin kesini semakin suka dengan dress, semakin suka dengan fashion. Itu untuk mengobati rasa rindunya kepada ibunya ya. Betul Kak. Jadi itu semacam cara Dennis untuk membangkitkan kembali sosok ibunya, yang karena Dennis sangat butuh pelukan. Itu pun di kata I need hug itu sampai berulang kali disebutkan di dalam novel ini Kak. Karena memang Dennis betul-betul rindu gitu dekapan dari seorang ibu yang tidak bisa didapatkan dari seorang ayahnya. Iya, jadi tentang kerinduan ini sebenarnya yang dibahas ya gitu ya. Dan isu yang akhirnya ingin dibahas sama Emil adalah tentang
mengcover rindu itu atau gimana? Atau tentang masa lalu, betul. Recalling memory atau gimana nih? Tentang lebih ke recalling memorinya mungkin Kak. Terus cara juga untuk mengcover rindu itu yang berhubungan dengan memori masa lalunya Dennis bersama dengan keluarga bahagianya. Ternyata benar-benar beda ya dari judulnya yang pertama kita pikir itu tuh tentang apa, dan ternyata isi dalamnya itu memang beda banget. Dan bahkan yang mau dibahas atau ini diperbincangkan sekarang nih isunya justru sangat berbeda dari toxic masculinity tadi gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Terus kok femininity sih? Masculinity. Salah lawannya gitu. Oke. Nah, gimana tuh recalling memorinya? Iya, benar. Oke, kita bahas berdasarkan teori nih, Kak. Iya dong, boleh. Kalau Emil mau berbaginya berdasarkan teori gitu kan. Biar agak-agak berisi dikit gitu ya. Aduh. Oke. Jadi isu yang memang yang bisa mengcover semua isu-isu kecil yang ada di dalam buku ini. Jadi jujur buku ini cukup complicated awalnya ketika saya baca juga. Awal sampai pertengahan tuh cerita tentang ini. Pertengahan ceritanya justru ke sini, ini ke sini. Nah, itu yang membuat complicated sehingga itu tadi. Jadi saya punya teman diskusi tentang buku ini yang bisa membantu saya kasih satu isu yang bisa mengcover seluruh isu-isu kecil itu. Nah, isu itu adalah nostalgia. Wah. Dari recalling memory dan spesifiknya menjadi nostalgia gitu. Nostalgia mungkin kalau kita taunya nostalgia sesuatu yang menyenangkan atau kayak gimana gitu ya. Nah, Dennis di sini bernostalgianya gimana sih, Emil? Oke. Nostalgia yang dialami Dennis itu bukan hanya tentang kebahagiaan di masa lalunya yang di recall kembali, tetapi ada beberapa bagian yang menunjukkan bahwa kesedihan Dennis di masa lalu pun ikut terrecord, seperti pada saat ayah dan ibunya berkelahi sehingga Dennis menangis atau duduk di pojokan melihat ayahnya yang sedang bertengkar maksud saya. Ya gitu, bercekcok. Iya, bahasa Sulawesi ya, berkelahi. Iya. Berantem. Iya betul. Sorry Kak. It's okay. No, it's fine. Yes. Nah, terus juga, itu kan bukan kenangan yang menyenangkan ya Kak. Justru itu hal yang menyedihkan ketika kita sebagai seorang anak melihat orang tua kita berantem dan akhirnya berpisah, tidak serumah lagi dengan kita itu. Jadi selain hal-hal bahagia di pantai yang ada di foto tersebut, justru seperti yang saya bilang tadi, kenangan buruk pun tetap terrecall di memori Dennis, dan ini sesuai dengan teori dari jadi It's okay. Oke, dan saya menganalisis nostalgia yang dialami Dennis ini berdasarkan teori nostalgia dari Mbak Svetlana Boym nih. Mbak ya. Jadi ya Mbak. Mungkin. Gimana sih teori nostalgia itu yang dari Mbak Boym? Oke, jadi kalau berdasarkan pemahaman saya tentang teori nostalgia Boym ini, ada dua tipe nostalgia nih Kak. Yang pertama itu restoratif, terus yang reflektif nih yang keduanya. Gimana? Jadi restoratif itu tentang bagaimana si karakter atau si Dennis ini tuh membangkitkan kembali kenangan masa lalunya, dan sementara reflektif ini tuh bagaimana Dennis itu kemudian menerima kenangan masa lalunya tanpa membangkitkan, tanpa ingin mengulang tanpa ingin mengalami kembali. Jadi dia lebih
menerima, oh iya saya sudah menerima seperti ini. Jadi tidak ada lagi kenangan yang ini yang dibangkitkan kembali atau yang ini Kak. Diingat tapi ya udahlah gitu ya, nggak mau dialami lagi gitu. Tapi ternyata ternyata ada juga kenangan yang dialami Dennis yang masih dicoba nih untuk dibangun kembali, masih dicoba untuk diciptakan kembali gitu. Nah, part mana sih kalau boleh sharing nostalgia yang Dennis nggak mau sama sekali untuk mengalaminya, dan nostalgia yang sangat Dennis ingin kembalikan? Apakah dengan menggunakan atau menyukai dress itu adalah salah satu bentuk nostalgia gitu? Oh iya betul Kak. Nah, jadi teman-teman warga Sasmerta, cara Dennis bernostalgia itu termasuk ke dalam kedua tipe tersebut. Jadi Dennis di satu sisi berrestoratif nostalgia, di lain sisi juga dia berreflektif nostalgia. Nah, bagian yang restoratif atau yang ingin dibangkitkan kembali seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi Dennis mencoba menghadirkan kembali sosok ibunya itu di dalam angan-angannya dia, di dalam dirinya dia, melalui dengan memakai dress berwarna orange yang mirip banget dengan apa yang digunakan, apa yang dikenakan oleh si ibu ya. Nah, sementara di lain sisi, di lain sisi, Dennis juga bereflektif. Jadi menerima kenangan-kenangan tersebut ya. Dengan menurut saya cara menerimanya Dennis itu dengan cara ketika sebelum tidur Dennis memandangi foto ibunya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Justru malah gini Kak, menangis saja, karena menurut Dennis hal tersebut tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi Dennis menerimanya dengan cara menangis di sebelum tidur di kamarnya, seperti itu. Wah, kasihan ya Wi. Gimana nih Wi nostalgia? Ternyata nggak selamanya nostalgia itu yang indah-indah ya An ya. Tapi menarik sih An, aku malah kepikiran kalau ini itu kayak respon dari traumanya Dennis nggak sih atas ditinggalnya dia dengan si ibunya ini gitu. Terus akhirnya didorong dengan rasa kerinduan itu, dan kemudian gimana sih awalnya dia berpakaian seperti perempuan atau sebagai wanita itu, Emil? Oke, ya baik Kak. Jadi apakah itu dari insight atau ada pengaruh luar nih yang bikin dia akhirnya mencoba untuk ya menggunakan dress tersebut? Misalnya apakah itu emang dari dirinya atau ada orang lain atau faktor luar selain kerinduan dia terhadap ibunya gitu? Tentu ada dong yang nge-trigger dia untuk atau ada dong yang membuat dia akhirnya oke, let's try this. Untuk membuat rasanya ibu itu ada di sekeliling dia, tentu dia menggunakan dress itu. Ide itu dari mana tuh gitu? Oke, ya Kak. Jadi betul. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi kan Dennis sudah ada ketertarikan dalam dirinya tentang dress, majalah dan semacamnya. Sementara keluarga Dennis, ayah dan kakaknya itu tidak ada yang mendukung hal tersebut, karena ya kurang etis lah seorang laki-laki, seorang remaja laki-laki suka hal seperti itu kan agak lain ya di mata masyarakat, dengan dalam tanda kutip gitu. Nah, akhirnya Dennis bertemu dengan teman atau kakak kelas Dennis yang pada saat itu di sekolah. Jadi mereka berdua sama-sama dihukum karena melakukan kesalahan. Akhirnya mereka ngobrol. Jadi seniornya Dennis ini tuh seorang cewek, namanya itu Lisa James, bukan Lisa Blackpink ya Kak? Tolong. Lisa James. Bukan Lisa Blackpink yang baru-baru konser ya. Oke. Jadi Dennis mencoba mengomentari bahwa dress atau outfit OOTD yang digunakan dari si Lisa James ini di hari itu sangat bagus. Dan disitulah mulai nih Dennis sama Lisa bercakap, ngobrol tentang dunia fashion. Katanya fashion yang seperti ini gini. Dan kebetulan Lisa ini adalah seorang model juga yang suka memang seperti hal-hal yang berbau fashion. Jadi Lisa ini orangnya fashionable.
Dan Dennis suka dengan cara Lisa berpakaian. Jadi disitulah awal mula Dennis punya teman. Jadi sefrekuensi ceritanya. Jadi Lisa dan Dennis ini sefrekuensi. Lalu Lisa mengajak Dennis untuk bermain ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu semua pakaian Lisa itu sangat Dennis sukai. Mulai dari dress, heels, semacamnya tas juga mungkin ya itu ada di rumah Lisa. Dan Dennis suka hal tersebut karena semacam mendapat support system baru nih. Jadi, saya suka fashion dan saya ada temannya nih sekarang. Nah, oleh karena Lisa ini juga lah, sehingga Dennis itu memakai dress dan berani keluar bahkan ke sekolah menyamar sebagai teman Lisa yang dari Prancis. Wow. Dan menggunakan dress berwarna orange, gitu Kak. Oke. Dress orange seperti yang ada di gambar ibunya gitu ya? Iya, itu punya Lisa. Oke. Jadi kalau misalnya dari sini malahan nggak kebayang nih relasi antara dia ingin berpakaian perempuan dengan kerinduannya akan ibunya. Kayak kirain kalau aku ya, karena I have never read this book before, jadi emang ini the first time gitu. Jadinya kayak kirain dia pakai dress itu karena memang mau menampilkan figur ibunya atau mengembalikan figur ibunya itu di hidupnya. Jadi kayak maybe he will pretend to be a mother di dalam keluarga itu atau gimana, kirain bakal kayak gitu. Tapi ternyata it's because of his passion malah jadinya ya terhadap fashion itu sendiri gitu. Passion dia yang ingin menyukai dress, ingin mencoba dress tersebut bahkan gitu. Nah, itu gimana tuh relasinya jadinya untuk menghubungkan dengan kenangan ibunya ya? Itu. Dengan kenangan itu misalnya. Apakah misalnya ada perasaan lain yang dirasakan oleh Dennis di saat dia menggunakan dress itu? Apakah merasa bahwa kehadiran ibunya terwakilkan di saat menggunakan dress itu? Atau misalnya bahkan di saat dia menangis sendiri di malam hari sebelum tidur, dia juga misalnya memegang dress itu atau memakai atau bahkan memegang dress itu. Tapi misalnya dia punya ketakutan untuk make itu karena misalnya tadi tanda kutip masyarakat menganggap itu sesuatu hal yang nggak oke, tabu gitu. Tapi di saat dia ketemu sama Lisa ini malah itu membuat dia yang tadinya misalnya ingin membangkitkan kenangan ibunya dengan menggunakan dress itu, dan awalnya takut atau awalnya gimana, tapi setelah bertemu Lisa punya keberanian mungkin untuk menggunakan itu, atau it's totally because of the passion yang tadi yang katanya Tiwi. Oke. Jadi Kak Ana dan Kak Tiwi gini, jadi relasinya antara Dennis suka dress dan Lisa dan ibunya Dennis atau kenangan masa lalunya Dennis itu terlihat dari ketika Dennis mulai berpakaian seperti itu. Dennis merasa lebih bahagia yang pertama, tapi bahagianya karena apa yang ibunya kenakan itu bisa Dennis juga kenakan di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi tetap ada bayangan ibunya. Jadi tetap ada hal-hal dari masa lalu Dennis yang men-trigger kebahagiaan atau kebahagiaan dalam Dennis ketika Dennis bisa memakai apa yang dipakai oleh ibunya, tetapi melalui bantuan dari Lisa ini. Karena mungkin tadi misalnya yang tadi dikatakan kan restoratif nostalgia, ingin membangkitkan kembali kenangan itu. Membangkitkannya mungkin dengan menggunakan baju yang dikenakan ibunya, tetapi karena dianya laki-laki jadi nggak bisa untuk masuk ke sana misalnya ya. Tapi dengan adanya Lisa yang juga fashion gitu, jadinya dia punya itu ya mungkin ya begitu ya. Kak, jadi Lisa jadi orang yang bisa membantu Dennis mewujudkan atau membangkitkan kenangan dari ibunya, gitu, tentang ibunya. Oke.
Jadi Lisa sebagai orang yang membantu Dennis untuk menggapai cita-citanya Dennis nih, yang selama ini mungkin orang-orang tidak bisa pahami apa yang Dennis inginkan gitu Kak. Dan oke, mungkin the next pertanyaannya, dan apakah baju yang digunakan Dennis ini terlepas dari kenangan dengan ibunya itu mempengaruhi preferensi mungkin ya Wi ya bahasanya, karena kan biasanya kan kalau di sosial yang tadi dibahas juga sama Emil di awal, kalau laki-laki yang menggunakan ini kan bisa saja mereka dianggap sebagai kaum apa gitu kan. Nah ini ada kecondongan ke sana nggak, atau Dennis yang walaupun dia menggunakan dress dia tetap menjadi anak laki-laki yang bahkan misalnya dia tetap mencintai hobinya main bola atau apa gitu? Oke, ya Kak. Nah, awalnya kan Dennis sudah putus asa nih Kak, karena ibunya, support system yang paling besar dalam hidupnya Dennis itu ibunya. Jadi Dennis, kebetulan Dennis juga ini pemain bola yang hebat di sekolahnya. Jadi Dennis terkenal sebagai pemain bola yang hebat, tetapi karena ibunya telah pergi, jadi Dennis kehilangan semua apa yang dia telah angan-angankan ketika ibunya masih ada. Jadi Dennis pernah bermimpi, dan itu jadi itu mimpi Dennis bersama ibunya. Jadi Dennis ingin menjadi seorang pesepak bola yang hebat gitu Kak. Nah, tetapi sebelum bertemu dengan Lisa, sebelum membangkitkan kenangan-kenangan tersebut, Dennis kan kehilangan semua itu. Jadi Dennis losing harapan. Jadi kehilangan harapan. Iya. Setelah Dennis adanya restoratif itu Kak, jadi Dennis itu hidupnya jadi lebih bahagia, dan juga Dennis kembali lagi ke menyukai permainan sepak bola gitu Kak. Jadi Dennis walaupun berpakaian dress, tetapi Dennis ingin kembali menghidupkan kembali atau ingin menggapai kembali mimpinya bersama ibunya, yaitu ingin menjadi pesepak bola, tetapi tetap juga dengan memakai dress. Jadi Dennis tidak memakai dress, tetapi tidak secara sifat itu tidak seperti perempuan gitu. Tetap laki-laki tapi memakai dress. Oke. Semacam ini. Jadi tidak sampai belok. Belok kanan atau belok kiri nih. Jadi kayak semacam ini nggak sih, kayak semacam dengan memakai dress dia menghadirkan sosok ibunya, dan dengan kembali ke bola dia juga melanjutkan mimpi dan harapan yang dibangun dengan ibunya. Iya begitu Kak. Bentuk nostalgia yang recreating itu ya, memori tadi itu ya Anya kayaknya. Wah. Oke, seru banget nih. Kayak kita tuh nggak bisa jadinya untuk ngejudge orang nih, karena misalnya dia berpenampilan seperti ini, jadinya kita ngejudge misalnya ya, gitu. Yes. Iya Kak. Wah, karena bisa saja juga betul. Ya orang yang terlihat normal tapi ternyata kan gimana gitu ya. Belok. Belok lagi lah. Anyway, 40 menit sekarang. Jadi any last question maybe? I think it's enough because I'm impressed right now. Dari Emil nih udah bisa sedalam itu analisisnya, dan pakai teori yang benar-benar ini baru loh untukku. Aku baru tahu ada teori nostalgia dari siapa tadi Emil? Svetlana Boym Kak. Iya Mbak ya. Itu Mbak ya Wi? Iya Mbak. Svetlana Boym. Oke, ternyata dari Jawa ya. Oke, karena Mbak. Ya, biar Kak Tiwi ada temannya kan, saya sama Kak Ana dari Indonesia Timur. Kalau Kak Tiwi supaya ada temannya, supaya balance. Tiwi nggak di Jawa, Tiwi di Sumatera. Harusnya bukan Mbak. Harusnya lebih barat lagi. Lebih ini ya. Harusnya bukan Mbak sih. Apa sih, Wi? Gimana sih panggilan perempuan di Sumatera? Iya, kakak perempuan. Kalau di Sumatera macam-macam sih, bisa kakak, bisa kalau khusus di Minang itu uni. Oh, uni, iya benar. Uni. Lupa. Uni kalau yang laki-laki udah kan, Kak? Iya benar. Lupa. Kok gue lupa uni ya, tapi sih? Saya bukan uni gitu, jadi
bingung juga gitu. Iya, dia bingung dia. Dia Bingung identitas iya. ini. Dia Zainuddin versi perempuan, Emil. Zainuddin versi perempuan. Mungkin bisa Mungkin balik ke topik ini. Ana, jangan Iya. kemana-mana. Mungkin last ini kali ya, ada nggak sih kata-kata atau kutipan mungkin dari novel The Boy in the Dress yang Emil mau share ke warga Sasmerta gitu? Oke, iya Kak, ada banget nih. Disiapin, Wi. Jadi beberapa ya Kak. Iya, beberapa, satu aja deh. Ini 43 menit nih. Banyak ya nih. Oke. Kayaknya kurang ya Kak, 40 menit itu terlalu singkat ya buat kita bertiga malam ini. Wow, alhamdulillah, thank you loh. Berarti harus balik lagi Emil. Iya, Berarti benar. Emil harus balik lagi ke Sasmerta next time. Iya, insya Allah. Oke, Kak Ana siap ya, tunggu undangan kembali saya. Iya, saya yang mengundang. Oke, tunggu. Oke, jadi kutipannya Gimana apa nih nih? kutipannya nih? Oke, jadi kutipannya seperti ini. Ini apa yang kutipan dari novel The Boy in the Dress. Jadi, every moment he could, Dennis returned to this glorious world. It was his Narnia, only without talking lion that supposed to be Jesus. Oke, jadi every moment he could, Dennis returned to this glorious world. Nah, ini menurut saya nostalgia banget ya Kak, karena setiap Dennis mempunyai waktu, dia akan terus kembali kepada dunianya Dennis yang suci. Jadi dunia suci ini berdasarkan analisa saya itu merujuk kepada masa-masa bahagia, masa-masa yang di foto tersebut, masa lalunya Dennis, gitu. Jadi itu pun terus di kata selanjutnya, it was his Narnia. Jadi Narnia, kalau kakak pernah nonton nih, dan teman-teman Sasmerta juga pernah nonton mungkin, yang ada kata Narnia-nya film apa tuh ya Kak? Itu film favoritnya Tiwi. Iya, emang judulnya Narnia ya. Dia pergi ke dunia lain melalui lemari gitu ya. Nah betul, itu fantasinya Dennis untuk tetap hidup di dunianya dia sendiri tanpa orang lain tahu dunia tersebut, dan itu Dennis bisa melanjutkan hidup karena ya nostalgianya Dennis menurut saya. Jadi semua apa yang quotes ini itu katakan, jadi ada rujukan-rujukan setelah kita membaca novel tersebut, dan quote ini bukannya berada di akhir dari novel ini, tetapi justru di awal-awal Kak. Jadi kita dibuat bingung apa nih maksudnya. Every moment he could, Dennis returned to this glorious world. It was his Narnia, gitu. Dan juga maksudnya Kak, terus it was his Narnia. Ada lagi nih Kak, lanjutannya, only without talking lion that supposed to be Jesus. Nah, jadi Dennis punya dunia sendiri, dunia fantasi. Narnia kan fantasi gitu. Nah, jadi Dennis bisa berkuasa, bisa menjadi raja tanpa harus berkata atau berbagi kepada orang-orang tentang dunianya, nostalgianya dia. Jadi Dennis memang betul-betul sebagai orang atau raja lah ya. Jadi kayak Tuhan dari dunianya dia ya Dennis gitu. Jadi only without talking lion that supposed to be Jesus. Jadi tanpa harus dia menjadi seorang lion, dia bisa menjadi seorang raja gitu. Oke, Emil, the relation between the talking lion with Narnia sebenarnya itu emang benar-benar ceritanya Narnia, Emil. So the talking lion itu ada sebuah tokoh di Narnia itu kan. So I think that it is the relationnya, but only without the talking lion that's supposed to be Jesus. Iya. Oke. Dia akan menjadi tuan untuk dunianya sendiri ya. Ya. Dunianya itu memang ada dunia lain gitu kan, seperti Narnia. Itu adalah sebuah dunia lain bagi Emil, tapi hanya saja bedanya dengan Narnia ya nggak ada the talking lion itu gitu di dunianya Emil. Dunianya Dennis dong. That's the point. Iya, Emil, sorry. Dunianya Dennis dong. Emil punya
kali aja Emil punya dunia juga, dunia lainnya gitu kan. Ada nggak sih Mil? Belum sampai ke dunia yang lain sih Kak, karena kita kan masih di dunia nyata kita. Mungkin nanti ya Kak. Oke, dunia undang-undang Dennis. kita ya, undang-undang kita kan kalau punya dunia lain kan ntarnya bisa bareng-bareng tuh ke sana. Apa ya Allah. Oke, itu jadi Dennis ternyata membangun atau menciptakan dunianya di mana dia bisa menjadi tuan bagi dunianya sendiri melalui melalui kenangan-kenangannya ya dalam proses nostalgianya dia gitu ya Emil ya. Iya betul. Iya, so I think that's enough ya Wi. Wah. Untuk ngebahas tentang ya, Kak? Aduh. The Boy in the Dress. Cepat ya. Alhamdulillah loh. Gak kerasa ya Mil. The Boy terlalu singkat kayaknya nih. Iya betul Kak. Butuh part 2 nih kayaknya. Wah, dengan bahasan yang berbeda boleh loh ya. Saya tunggu. Kami tunggu loh ya. Dan juga warga Syasmerta kalau pengen nanya-nanya langsung ke pembicara kita malam ini, Emil, boleh tuh kontakkan di Instagramnya Emil. Gimana sih? How to mention your account sebenarnya? AHMD MUZZFMIL. Iya, Ahmad gitu, Musamil. Itu. Yes, makasih Emil udah sharing dengan warga Syasmerta di sini. Dan ini sangat bermanfaat banget ya Anya, karena itu sesuatu yang fresh dan mungkin baru gitu untuk kita bahas. Di season 2 ini kayaknya this is the first time. Oh no, iya, ini sastra Inggris pertama nggak sih di season 2 ini? Iya nggak sih? Oh iya, sastra Inggris pertama. Nah, dengan pembicara laki-laki pertama yang dipublish dan sastra anak pertama di season ini yang dipublish. Ya, yang satunya masih dirahasiakan. So stay tune stay tune di Syasmerta. Dan again, karena dengan bahasan tadi Tiwi bahwa ini sesuatu yang fresh, bener banget. Kita biasanya referring kata nostalgia itu dengan sesuatu yang kayak ya udah gitu ya. Tapi ternyata nostalgia atau kenangan itu ada juga yang bisa terima saja atau bisa dinikmati begitu saja tanpa ingin mencoba membangkitkannya, tapi juga ada juga nostalgia yang boleh atau bisa kita bangkitkan kembali. Jadi semoga Emil mau membangkitkan atau mengulang memori recording dengan Syasmerta di sesi-sesi selanjutnya. Kita tunggu ya Emil. Terima kasih. Terima kasih Kak Tiwi, Kak Ana, terima kasih banyak, dan warga Syasmerta, terima kasih. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Panjang umur literasi. Bye.